Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik di rumah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hitungan hari, bulan demi bulan, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kita sudah sampai di bulan yang penuh dengan keistimewaan ini. Sejauh-jauh hari kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai di bulan ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai di bulan yang mulia ini. Namun apa yang harus kita lakukan walaupun kita dalam keadaan masa apa ini ya? Masa yang penuh dengan rintangan, penuh dengan kesabaran. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih sampai saat ini Allah berikan kita kemudahan. Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita hitung jumlah nikmat tersebut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan yang berjauhan, namun itu belum memastikan kita apakah kita dekat atau kita jauh. Misalnya adik-adik di rumah sedang main HP atau main handphonenya, mana yang lebih dekat dengan adik-adik, HP-nya atau teman berbicara di sekitarnya? Maka adik-adik akan menjawab yang mana? Lebih dekat kepada HP-nya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang jauh itu belum mesti dekat. Begitu juga yang dekat belum mesti itu jauh. Satu contoh dari misteri apa? Satu contohnya mata dan hati yang mana mereka itu berjauhan, namun mereka saling merasakan. Dan jangan sampai kita seperti apa? Seperti mata kanan dan mata kiri. Mungkin mata kanan ini sulit melihat mata kiri. Kenapa? Karena ketika mata kanan melihat mata kiri berjauhan. Begitu juga dengan sebaliknya, mata kanan melihat mata kiri atau kiri ke kanan berjauhan, tidak saling merespon. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita banyak sekali keindahan. Salah satunya walaupun kita dalam keadaan seperti ini, kita insya Allah selalu dekat. Salawat dan salam kita tetap curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan begitu banyak kepada kita. Salah satu di antaranya apa? Salah satu di antaranya pentingnya apa? Persaudaraan antara teman kelas ini dan kelas ini, kelas atas dan kelas bawah itu semuanya bersaudara. Seperti apa? Seperti tangan kanan dan mata lagi ya, dan mata lagi. Tangan kanan dan mata ini saling melengkapi adik-adik sekalian. Contohnya gimana? Contohnya ketika tangan kanan terluka, siapa yang akan merasakan? Mata yang akan merasakan. Begitu juga sebaliknya, ketika mata menangis mengeluarkan air mata, siapa yang akan merasakan? Yang akan pertama sekali lakukan adalah tangan dengan mengusap matanya. Masya Allah, Allah dan Rasulnya selalu mengajarkan keindahan kepada kita semua. Hadirin adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita selalu lebih baik hari ini dan hari esok. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicara tentang ada apa nih? Ada kesulitan, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mungkin sudah kita hafalkan sama-sama. Bunyinya seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan setelah kesulitan itu ada apa?
ada apa? Ada kemudahan. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali yang mungkin kita rasakan, apa saja. Seperti contohnya orang yang di rumah sakit. Orang yang di rumah sakit itu merasakan apa? Kesulitan atau kemudahan. Kalau mereka merasakan adanya kemudahan, mereka diizinkan pulang, tapi mereka tidak diizinkan pulang oleh dokter, maka mereka akan merasakan apa? Kesulitan, sulit bergerak, sulit ke kamar mandi, sulit ke masjid, bahkan sulit untuk melaksanakan puasa, sulit mereka. Namun ketika mereka telah sehat kembali, fisik mereka bugar kembali, apa yang mereka lakukan? Mereka mendapatkan kesenangan. Contohnya apa? Contohnya mereka bisa bersyukur bagaimana merasakan nikmat sehat. Orang yang di rumah sakit belum bisa ke masjid, tapi ketika dia sudah segar kembali, telah diizinkan kembali pulang, apa yang dilakukannya? Bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya apa? Contoh berikutnya adik-adik naik sepeda. Kemudian apa? Kemudian dengan kencangnya membawa sepeda, kemudian jatuh. Kemudian jatuh. Apa yang biasa dilakukan? Diucapkan apa? Aduh. Iya. Tapi ucapkan biasakan Allahu Akbar. Kemudian ketika setelah terjadinya jatuh, mungkin luka sedikit, besok harinya apa yang dilakukan? Membawa sepeda dengan hati-hati. Ada kemudahan. Begitu juga di balik musibah yang kita lakukan ada hikmahnya. Allah telah menjadikan ini, ada hikmahnya. Allah memberikan ini juga ada hikmahnya, karena Allah tidak memberikan suatu kesulitan kepada seseorang melainkan dengan apa? Dengan kadar kemampuan yang ia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sayaj'alullah ba'da 'usri yusra." Allah menjadikan kemudahan. Allah menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ada saja kemudahan. Kita contohnya apa ya? Ketika kita berpuasa, apa yang kesulitan yang kita lakukan? Menahan puasa misalnya. Menahan puasa sulit gak kira-kira adik-adik? Sulit. Dari pagi sampai berbuka puasa itu membutuhkan waktu yang lama ya. Kira-kira sulit gak ya? Insya Allah gak sulit ya. Insya Allah gak sulit. Kalaupun sulit, kata Nabi SAW, Nabi siapa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua keistimewaan. Apa Ustaz keistimewaan yang pertama? Nah, jadi yang perlu adik-adik ketahui apa? Keistimewaan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Kenapa ketika berbuka puasa? Karena ketika kita berbuka puasa itu adalah penuh dengan apa? Kegembiraan. Saking gembiranya apa? Menyiapkan seluruh apa yang kita inginkan. Cendol ada, bubur ada, kolak ada, minuman yang beres ada, yang panas ada, teh ini ada semuanya. Kenapa? Karena gembira. Namun adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui jangan kita seperti siapa? Jangan juga kita berlebihan, karena berlebihan itu nanti mendekatkan kita kepada apa? Pada syaitan. Kenapa? Innal mubadzirina kana ikhwanasy syayatin. Sungguhnya mubazir itu dekat kepada saudaranya syaitan. Kalau kita beli ini, kemudian tidak ada yang makan, siapa yang memakannya? Maka dari itu berbukalah dengan secukupnya. Kalau ini sudah cukup, alhamdulillah. Kepengen ini, siapkan untuk hari esok. Kemudian bahagianya orang yang berpuasa itu apa? Bahagianya orang yang berpuasa itu kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita tidak bertemu ibu selama 1 tahun, atau tidak bertemu ibu kita selama 2 bulan? Apa yang akan kita rasakan? Sedih atau biasa saja? Atau bahkan tidak bertemu ibu kita selama 5 bulan atau 2 tahun? Apa yang akan kita rasakan ketika kita bertemu dengan ibu? Langsung memeluknya,
atau langsung menciumnya? Nah, bagaimana ketika seorang hamba bertemu dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dekatnya hamba tersebut, bagaimana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti sangat dekat. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita rasakan saat ini, karena itu menjadikan kita orang-orang yang kuat, dalam keimanan. Jadi Ustaz, kalau kita banyak mendapatkan musibah, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan cobaan yang begitu banyak, maka yang terakhir adalah harus kita sikapi, harus kita lakukan dengan sabar. Kenapa? Karena sabar inilah yang bisa menghasilkan kita menuju kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil orang yang mendapatkan musibah kemudian dia tidak sabar, ya tidak akan mungkin mendapatkan kemudahan. Tapi orang yang selalu sabar, bahkan Allah memberi pahala yang begitu banyak kepada Allah orang-orang yang sabar. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Siapa nabi yang terkena penyakit misalnya? Nabi Ayub. Apa yang dia lakukan? Sabar sehingga dia mendapatkan keistimewaan. Begitu juga banyak contoh-contoh yang lain. Maka hadapi apapun permasalahan kita dengan sabar, walaupun mungkin banyak PR yang ditugaskan, namun juga kuncinya harus sabar. Sabar tidak cukup hanya sabar saja, tapi sabar dengan proses-proses dan ada aktivitas yang kita lakukan. Misalnya sabar mengerjakan PR, berarti kita harus ngapain? Harus mengerjakan, walaupun kita harus dengan sabar. Begitu adik-adik semuanya. Semoga sebelum berbuka puasa ini, semoga Allah selalu mudahkan kita hingga nanti dan hingga pengakhir bulan Ramadan ini kita selalu istiqomah untuk puasa dari awal hingga akhir, tidak ada bolongnya ya. Begitu juga dengan adik-adik yang kelas 1 mungkin jangan sampai bolong, karena begitu besar pahala orang-orang yang melakukan puasa. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan. Kita cukupkan dan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi